Yang jelas istikhlaf ini yang pertama ada yang di dalam Jumat, kemudian ada yang di selain Jumat. Yang di dalam Jumat ini ada 3 macam. Yang pertama al-istikhlafu fil khutbah, yaitu minta gantikan di dalam khutbah. Maka hukumnya adalah sah, yasihhu, hukumnya adalah sah. Wa yustaratu fil khalifati ayyakuna qad sami'a ma qada minal arkani. Nah, kemudian syaratnya bagaimana untuk menggantikan khatib ketika dia khutbah. Misalnya khatib di atas mimbar ternyata kentut, batal sholatnya, dia minta gantikan kepada salah seorang yang hadir. Bisakah itu? Maka hukumnya bisa, dengan syarat untuk pengganti itu dia telah mendengar apa yang telah lewat daripada rukun-rukun khutbah. Itu syaratnya. Itu syarat mutlak yang harus dimiliki oleh penggantinya. Jadi sekali lagi, ini yang pertama adalah mengganti di dalam khutbah, maka itu hukumnya sah. Asalkan pengganti ini mendengar apa yang telah lewat daripada rukun-rukun khutbah. Kemudian yang kedua itu adalah istikhlaf bainal khutbah was shalah. Artinya si khatib ini minta gantikan kepada salah seorang hadirin yang mana letaknya antara khutbah dan sholat. Jadi sudah selesai khutbah, sudah turun misalnya dari mimbar, ternyata apa? Ternyata si khatib ini kentut. Maka bagaimana pula? Bisakah dia minta gantikan kepada orang yang ada di belakangnya atau kepada orang yang merupakan jamaahnya? Maka itu pun juga boleh. Yasihu bisyarti sama il khalifati jami al arkan. Itu bisa dilakukan asalkan si khalifah atau si pengganti ini mendengar seluruh rukun-rukun khutbah. Jadi dari khutbah yang pertama sampai khutbah yang kedua dia mendengar, sekalipun mengantuk ada masalah, yang penting dia mendengar. Jadi ini adalah bagian yang kedua daripada menggantikan khatib. Nah, kemudian ini adalah bagian yang ketiga, ketika khatib sudah sholat atau ketika imam sudah sholat. Karena sekali lagi yang disunahkan khatib itu sekaligus imam. Adapun kalau khatib satu, imam satu, itu boleh saja, tapi tidak afdol. Kalau kita hendak mencari yang afdol, maka kita satukan imam dan khatib sama, orangnya itu juga. Itu yang paling afdol. Jadi yang pertama tadi di pertengahan khutbah, itu sudah jelas. Kemudian yang kedua selesai khutbah tapi belum sholat, itu pun juga sudah jelas dengan syarat-syaratnya. Kemudian yang ketiga apabila sudah sholat, nah bagaimana? Apa syarat-syarat untuk khalifah atau pengganti daripada si imam? Walil khalifatu arba'u halatin. Artinya ada 4 ini keadaan daripada si khalifah. Ini. Jadi yang 4 ini adalah yang pertama ayyakuna qabla idai khalifati bil imam. Ayyakuna qabla idai khalifati bil imam. Bahwa si imam minta gantikan dengan khalifah itu, dengan gantinya itu sebelum si khalifah atau si gantinya mengikut imam. Apakah boleh apa tidak? Maka jawabannya fayam tani'ul istikhlafu mutlaqan. Itu tidak boleh, tidak dibolehkan secara mutlak. Jadi harus dulu pengganti ini ikut imam. Jadi dulu apa misalnya si imam Allah Akbar. Nah maka si makmum yang menjadi penggantinya sudah harus Allah Akbar juga. Nah ketika imam misalnya baca Fatihah ternyata terkantuk,
dia minta ganti, maka dia harus minta ganti dengan orang yang sudah Allahu Akbar. Adapun kalau misalnya yang masih belum, yang masih usolli atau yang masih qul a'udzu birabbin nas, itu tidak bisa. Jadi harus yang sudah Allahu Akbar. Nah ini, jadi keadaan yang pertama bahwasanya si khalifah ini belum lagi dia mengikut imam, belum lagi dia masuk pada sholat, maka itu tidak boleh. Si imam harus minta ganti kepada yang sudah masuk ke dalam sholat. Nah kemudian yang kedua keadaannya ayyakuna ba'da idaihi fi qiyamir rak'atil ula au fi ruku'iha wa yasihul istikhlafu wa tahsuru lahul jum'atu walil qaumil musallin. Ini keadaan yang kedua, bahwa adalah istikhlaf atau mengganti si imam minta gantikan kepada salah seorang makmum sesudah si makmum ini mengikutinya pada berdiri rakaat yang pertama atau maksimal pada rukuknya. Karena kalau bertemu dengan rukuknya itu otomatis dapat satu rakaat, maka itu pun juga hukumnya sah dan sudah selesai urusan Jumatnya. Jadi misalnya kan ulun jadi imam, Allahu Akbar. Nah kemudian abang muslimin juga jadi imam, jadi makmum, Allahu Akbar. Nah itu ulun tekan tut, imam ulun tekan tut, lalu ulun tunjuk gantiakan di ulun. Maka dia maju ke muka, itu saja. Atau paling tidak, nah ini selambat-lambatnya adalah ketika dia ini mendapati ulun dalam keadaan ruku. Ulun sudah ruku, nah dia mengatakan takbir Allahu Akbar, langsung aja karena ulun sudah ruku kan, nah Allahu Akbar dia. Nah ibarat ulun sami Allah hamidah, ternyata apa? Ternyata ulun tekan tut. Nah, tapi yang sampai mendapati ulun di dalam ruku daripada rakaat pertama, artinya yang sudah hasil satu rakaat berjamaah lawan ulun. Nah, maka itu pas tidak ulun tekantut, lalu ulun tunjuk dan diakan ulun, maka itu pun juga sah. Jadi maksimal itu adalah di dalam ruku maksimalnya. Nah, kemudian yang ketiga ini juga sah. Ayyakuna ba'da tidaihi wa ba'da ruku'ir rak'atil ula walau fi tidaliha fayahrumu alaihi. Nah ini sekalipun haram tapi hukumnya sah untuk jamaah Jumat. Adapun untuk dirinya maka itu tidak terhitung sebagai Jumat. Nah ini yang yang menyebabkan dihukumkan haram untuk si imam. Jadi imamnya ini si imam pengganti, maksudnya imam pengganti ini dia menggantikan sesudah dia sesudah dia itu mengikut kepada si imam tapi terlambat. Jadi terlambatnya begila, sudah lewat ruku yang ruku dari rakaat pertama sudah lewat, hanya ini mengikut imam. Nah ini bagaimana? Nah itu hukumnya sah-sah saja Jumatnya. Jadi hukumnya sah-sah saja Jumatnya, dan si makmum ini pun juga dia menambah satu rakaat kan seperti itu. Nah jadi ini yang ketiga. Jadi kalau misalnya ada seorang makmum dia terlambat, pas misalnya nih ulun jadi abang muslimin jadi imam, ulun jadi makmum. Nah ulun terlambat, pas sidin sudah tinggal sami Allah liman hamidah, hajar ulun masuk. Nah berarti kan ulun terlambat satu rakaat. Ternyata misalnya entah hendak ruku, entah hendak sujud atau pas sujud misalnya nih sidin terkantut, lalu kita gantikan ulun, maka itu kalau ulun nekat maju itu sah-sah saja Jumat daripada para jamaah. Nah sah-sah saja Jumat daripada para jamaah, tapi disyaratkan mengikuti susunan imamnya. Karena ulun ini masbuk satu rakaat, otomatis
ulun mengumpati jua tasahud. Jadi otomatis tasahud ulun. Nah sesudah ulun selesai tasahud, maka ulun berdiri satu rakaat. Adapun si makmum itu salam. Nah ini ya seperti itu, dan itu hukumnya adalah wajib. Jadi wajib bagi khalifah untuk mengikuti susunan sholat imamnya. Jadi kalau misalnya khalifah ini atau imam pengganti ini baru hasil satu rakaat, sedangkan sebenarnya itu adalah rakaat yang kedua bagi imam yang asal dan bagi makmum, maka sesudah sujud yang kedua daripada rakaat pertama si imam pengganti dan rakaat kedua daripada makmum, itu wajib dia sebentar untuk tasyahud mengikuti daripada susunan sholat imamnya. Nah sesudah itu baru dia berdiri. Nah adapun si makmum, ya jelas makmum dia mengucap salam kalau itu hanya 2 rakaat sholatnya seperti sholat Jumat. Nah jadi ini bedanya antara si masbuk dengan si imam si makmum si imam pengganti. Kalau masbuk, nah itu ya kurang lebih Jepang sama aja juga. Si masbuk pun mengikuti juga. Nah ini kurang lebih lah, masbuk mengikuti sholat susunan sholat imam. Kalau imamnya tasawuf akhir, sedangkan dia di rakaat pertama misalnya, maka ia di rakaat pertama itu ikut tasawuf akhir. Intinya seperti itu. Nah kalau imam salam, maka dia berdiri untuk menyempurnakan. Nah ini sama dengan imam pengganti. Kalau imam pengganti ini masbuk, nah kemudian si imam yang aslinya terkantuk minta gantikan dengan si masbuk tadi, dan masbuknya itu sesudah ruku daripada rakaat pertama, maka otomatis si imam ini harus tasawuf dulu sebelum dia berdiri. Tidak bisa dia langsung berdiri dengan alasan aku baru rakaat pertama, tidak bisa. Jadi harus dia itu tasawuf. Paham jangan lupa, intinya seperti itu. Dia diwajibkan untuk tasawuf. Nah, jadi contohnya itu tadi contohnya kayak misalnya ini pakai praktek aja tentang nyaman ya kalau lah. Imbang ini karena kita praktekkan sih. Kita baca dulu keadaan yang keempat. Nah, keadaan yang keempat ini ayyaqu ba'da'an adraka ruku' ar-rak'ati saniyati wa sajdataiha fastakhlafahu fi tasyahhudi. Fa inda Ibnu Hajarin la yudrikul jum'ata bal yutimmuha dhuhran. Wa inda Ramli wal Khatibi wa Syekhul Islam yudrikuha fayati bi rak'atin. Ini adalah tempat khilaf, yaitu si masbuk ini mengikut imam sesudah dia mendapati ruku rakaat yang kedua dan juga mendapati sujudnya. Nah, jadi masbuknya itu berarti cuma 1 rakaat kan gitu, karena dia mendapati ruku daripada rakaat yang kedua. Nah, kemudian si imam ini pas tasyahud takantut, pas at-tahiyatul barakatuh shalawatut thayyibatulillah pun dia takantut. Lalu kita gantikan lawan yang masbuk tadi, yang masbuk serakaat. Nah, maka ini ada khilaf. Menurut Syekh Ibnu Hajar tidak mendapati Jumat, tapi dia wajib untuk menyempurnakan zuhur. Karena apa? Karena ia mengumpati daripada susunan sholat imam. Jadi ketika dia duduk sebelum maju ke rakaat berikutnya, dia harus tasyahud dulu. Nah, sesudah itu makmum salam. Sesudah dia berdiri, makmum salam, kan seperti itu. Adapun murid Syekh Ibnu Ramli, Khatib Sarbini, kemudian Syekh Zakaria Ansari, itu hukumnya tetap sama seperti hukum yang pertama, yaitu dapat sholat Jumat, dapat 1 rakaat, dan dia pun sesudah tasyahud itu makmum salam, dia berdiri cuma 1 rakaatnya, dia menambah. Nah ini, jadi contohnya dipraktikkan sedikit. Contohnya ini yang umum dulu. Misalnya abang muslimin kayak kalau lah yang jadi imam ya kalau. Nah kemudian siapa lagi contoh yang lain? Nah beliau ini ya kalau. Nah ya kalau. Nah jadi abang muslimin dulu
Nah, jadi apa muslimin dulu. Contohnya Bang ya kalau lah. Nah, apa ngarannya nih? Kawani, nah ya kalau kawani. Nah, kawani. Nah, kawani ya kalau. Nah, yang nyaman. Nah, ya kalau lah. Nah tuh di tangan tuh sedikit tuh di tangan tuh abang muslim. Ya, nah posisinya itu yang sunahnya ya kalau di tangan. Nah, cumanya ada Bang. Ini beliau ini nanti Dudi datang. Yang pertama dulu, bayangan yang pertama yang belum terdudi. Jadi sudah apa? Ya pas. Jadi nih abang muslimin takbir. Allahu Akbar. Nah beliau nih enggak kadang-kadang pas saja Allah. Nah ini takbir juga. Allahu Akbar. Nah ada ini belum takbir. Sekalinya put ya abang muslimin put ya takbir ya kalau lah. Nah lalu abang muslimin minta gantiakan yang belum takbir. Lain yang ini. Yang ini. Yang ini. Nah itu nggak sah. Jadi kalau harus anak minta gantiakan harus lawan yang ini. Nah ini pada sebayang Jumat dulu kan nih. Paham ya kalau lah. Intinya itu tuh. Nah ini yang pertama. Kemudian gambaran yang kedua. Apa ngarannya anggaplah ini yang berdiri sedikit. Nah, Rasidi kan. Jadi rumput, dia rumput. Nah, tapi sampatnya rumput. Jadi ini rumput juga nih. Nah, tapi sampat angkat takbir, langsung rumput. Nah, sampat ya Allah lah. Nah, lalu abang muslimin i'tidal. Nah, rantai i'tidal pun ya. Nah, maka abang i'tidal minta gantian lawan Rasidi misalnya, maka itu pun sah. Paham ya kalau lah? Itu sah aja juga. Paham ya kalau lah? Karena apa? Karena Rasidi sempat mendapati rukuknya abang muslimin. Nah, itu gambaran yang pertama, yang kedua. Nah, kemudian gambaran yang ketiga. Gambaran yang ketiga yaitu apa? Yaitu apa ngarannya abang muslimin ada gitu loh, minum dulu. Imam nggak boleh minum. Nah jadi gambaran ketiga apa ngarannya nih Rasidi tuh yang terdudi ya kalau terdudi. Nah jadi sidin sudah seraka ruko yang pertama. Nah kemudian masuk ini. Nah mengangkat takbir. Ternyata abang muslimin sudah i'tidal. Nah berarti kan kada tetabui satu rakaat ya Allah. Nah kemudian bertarus misalnya kisah sujud ya Allah lah duduk bertarus saja kan beratannya duduk ya Allah lah bertarus nah ini kan lebih baik aja ya. Nah anggaplah sudah rakaat kedua ya Allah berdiri misalnya nih. Nah ternyata abang muslimin terkantut. Nah put ya Allah lah. Nah maka sah aja minta gantiakan lawan beliau nih. Coba ganti. Nah tapi apa? Tapi beliau ini ya istilahnya haram hukumnya mengganti tapi sah. Untuk jamaah ini sah hukumnya tapi haram karena apa? Karena ini sholat berjamaah itu dihitung rakaat yang pertama. Nah itu dia seperti itu. Tapi sah aja selain sidin ini. Kan istilahnya kan seperti itu untuk Jumatnya. Nah jadi kalau misalnya sidin ini terlambat ya kayak tadi. Nah misalnya anggaplah nekat menggantikan coba tes. Nah, nekat menggantikan. Nah itu kan sidin hanya terhitung rakaat pertama waktu akan rukuk sujud yang ketiga, sujud yang terakhir nih. Sujud rakaat kedua, kisahnya nih. Sujud rakaat kedua, ya Allah lah si makmum ya Allah. Nah itu. Nah kemudian duduk. Nah itu wajib itu karena aslinya memang tasahud. Jadi tasahud dulu. Nah ini itu hanya berdiri pulang si imam. Nah ini kata ini salam. Nah assalamualaikum warahmatullah. Nah kan seperti itu.
Nah itu tuh, jadi si imam pengganti wajib menempati susunan sholat si imam asli. Kalau imam asli itu giliran tasahud, ya Allah, yaitu karena rakaat kedua, maka si imam pengganti ini karena masbuk satu rakaat tetap sekalipun satu rakaat wajib untuk tasahud. Nah tasahud karena memelihara daripada susunan sholat imam. Jadi imam sudah berdiri, imam sudah selesai tasahud, lalu berdiri misalnya deh. Nah maka ini memberi isyarat lah si imam kayak apa kan, dengan takbir misalnya ya Allah, dengan takbir intikal misalnya memberi isyarat. Nah maka si makmum ini ya istilahnya lagi, istilahnya kan mufarakahnya lagi, salamnya lagi, atau bisa juga menunggu coba misalnya bengarus. Nah menunggu dulu. Nah itu kisahnya sudah tasahud, kisah tasahud, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini juga assalamualaikum, nah itu bisa. Jadi antara dua bisa mufarakah lalu salam, bisa menunggu, paham ya Allah, intinya kayak itu. Nah itu tuh kalau kita berjamaah menunjuk imam pengganti ketika si imam ini batal kadang awal lagi menarusakan, maka kalau caranya yang kayak tadi, yaitu si makmum pengganti ini imam pengganti ini masbuk, yaitu kan tadi susunannya, anunya nih kaifiatnya, paham ya Allah. Nah kemudian yang terakhir, ini yang terakhir gambarannya, padahal ini panjang Pak lagi, tapi karena ada pelanggannya. Sebutin lagi ya Allah, karena uyuh pelang. Nah artinya sudah apa caranya nih? Anunya nih, kejadiannya nih, imbah ruku rakaat yang kedua, imbah mendapati ruku rakaat yang kedua. Jadi ruku ini rakaat kedua. Nah ternyata takbir Allahu Akbar. Belum. Yang ini takbir Allah Akbar hanya masuk. Nah itu pulang ruku. Nah ini atau sujud tidak bang muslimin. Kada sampat bangkit. Nah ya Allah. Salah tadi. Coba ruku yang kedua, di rakaat kedua. Nah kemudian takbir Allah Akbar. Itu langsung menyusul ruku. Nah intinya itu dah. Nah, itu lalu duduk atau duduknya i'tidal, salah satu i'tidal. Nah, itu kisahnya sujud ya Allah. Itu dan seterusnya lah, disingkat aja langsung tasahud. Nah, rakaat tasahud ini kan masbuk ya, kalau duduk ya antara dua sujud yang sunnahnya. Nah, sengaja terkantut potnya. Ya Allah. Nah lalu kita gantian lawan ini bisa aja bang, cuma kadang kawannya belum cat ya Allah. Kadang belum cat, yang penting pantatnya ini sejajar lawan makmum. Nah intinya masih kawal jadi imam bagi makmum yang di kanan kirinya, bagi makmum dan yang di belakangnya lah, kan seperti itu. Nah maka ini ada khilaf lah antara Syekh Ibnu Hajar dengan Syekh Romli. Kalau menurut Syekh Ibnu Hajar ini menambah 4 rakaat. Kalau keadaannya yang kayak tadi, paham ya Allah. Tapi kalau menurut Syekh Romli, Khatib Syarbini dan juga Syekh Zakaria Ansori, ini cuma menambah 1 rakaat. Nah, paham ya Allah. Nah intinya gitu tuh. Jadi kalau menambah 1 rakaat kan tiba sudah salam. Yang makmum ini salam ya Allah. Nah ini berdiri 1 rakaat. Nah ini menurut versi Syekh Romli, Khatib Syarbini dan juga Syekh Zakaria Ansori. Adapun menurut versinya Syekh Ibnu Hajar 4 rakaat ini. Nah ini, sudah. Nah ini gitu tuh. Nah ini adalah kaifiat daripada mengganti imam di dalam sholat Jumat. Nah insya Allah kena ada sedikit yang berkenaan dengan mengganti imam di luar sholat Jumat. Nah supaya jangan mudah lupa, kalau di borong bertahan kan mudah lupa. Nah jadi karena insya Allah pada pertemuan yang akan datang ada lagi pelajaran tentang hal ini. Nah wala yalzamuhum tajdi duniyatil qudwati, dan tidak wajibkan akan mereka oleh memperbaharui niat berjamaah atau niat mengikut imam kalau keadaannya sama antara pengganti dengan imam yang minta gantikan, sama, yaitu sama-sama rakaatnya.
Nah, sama-sama susunannya, sama-sama rakaatnya, rakaat pertama dengan rakaat pertama, rakaat kedua dengan rakaat kedua, atau sama-sama susunannya, yaitu rakaat pertama dengan rakaat ketiga. Kalau lagi itu sama susunannya. Karena kalau rakaat ketiga itu kan rakaat keempatnya tuh, itu tasahud. Adapun bagi makmum yang masbuk, itu kalau masbuknya itu 2 rakaat, ya kalau lah, artinya si imam 3 rakaat ketiga, si makmum hanya rakaat pertama, si imam rakaat keempat, si makmum rakaat kedua, otomatis sesudah itu sama-sama tasyahud. Nah, kalau yang itu tidak perlu memperbaharui niat niat berjamaah bagi si makmum atau niat mengikut imam bagi si makmum. Tapi kalau susunannya berbeda, nah ini yang repot, ini wajib untuk memperbaharui, yaitu masbuknya 1 rakaat saja. Nah, masbuknya misalnya 1 rakaat, si imam itu misalnya di rakaat pertama, si makmum yang masbuk ini kan di rakaat imam di rakaat kedua, si makmum rakaat pertama, kan seperti itu. Imam rakaat pertama, kedua, si makmum rakaat pertama. Nah, jadi pas imam itu tasahud awal, kan otomatis si makmum tasahud awal juga. Imam tasahud awal ketika rakaat yang kedua. Adapun si makmum karena mengikut imam, tasahud awalnya ketika di rakaat pertama. Tapi kalau si imam ini tergantikan kepada yang masbuk ini, sesudah rakaat pertama pun dia harus tasahud awal. Kenapa? Karena menjaga daripada susunan sholat imamnya. Nah, intinya seperti itu. Nah, insyaallah nanti akan diberi gambaran lagi. Jadi kita berpindah sedikit kepada sholatul khauf. Nah, babu sholatul khauf ini sholat berperang. Nah, jadi ini sholat ketika terjadinya peperangan yang dahsyat. Ini ada gambaran-gambarannya. Nah, idza tahammal qitalul mubahu. Nah, apabila berkecamuk peperangan yang dibolehkan. Nah, au haraban mubahan, atau lari kan ia dengan pelarian yang mubah, akan pelarian yang dibolehkan. Min habasir, daripada dikurung orang, au adwin, atau daripada musuh, dia lari daripada musuh, au sabuin, atau daripada binatang buas. Nah, maka apa? Maka itu adalah termasuk daripada hal yang membolehkan. Au dabba'an malihi, atau misalnya dia ya kehilangan lah daripada hartanya, diambil misalnya secara zalim. Nah, maka apa? Udira fi tarkil kiblati, maka dimaafkan di dalam meninggalkan kiblat. Wa kasratil af'ali, dan juga dimaafkan di dalam banyak bergerak. Warukubi, nah termasuk juga mengendarai suatu kendaraan, baik itu kendaraan hewan ataupun misalnya kendaraan mobil dan kapal dan lain-lain. Karena memang yang namanya sholat itu diwajibkan, kalau fardu menurut mazhab Syafi'i harus di tempat yang mustaqir, artinya tempat yang menetap, bukan tempat yang bergerak. Kalau di atas kendaraan itu adalah bergerak, atau misalnya di atas mobil, di atas kapal, di atas pesawat dan sebagainya, itu semua bergerak. Kalau kita terpaksa sholat, maka itu adalah untuk menghormat waktu. Kalau sudah turun dari pesawat dan sebagainya, dalam mazhab kita wajib untuk diulang. Nah, termasuk juga wal ima'i bir ruku'i was sujudi akhfad. Dan termasuk juga apa? Dimaafkan ketika kita tidak bisa ruku dengan sempurna. Nah, melainkan apa? Melainkan hanya dengan menundukkan kepala misalnya. Nah, atau misalnya kita tidak bisa sujud, melainkan dengan menundukkan kepala tanpa sujud yang betul, misalnya yang meletakkan ketujuh daripada anggota tubuh kita yang wajib untuk diletakkan dalam sujud. Nah, maka itu
dimaafkan. Tapi kalau kita sujud hanya dengan menundukkan kepala, maka itu harus lebih rendah. Kalau bisa, kalau mungkin kan harus lebih rendah daripada ruku. Jadi kalau rukunya ibarat seperti ini, maka sujudnya seperti ini, kan seperti itu. Wala yu'daru fisyahi, dan tidak dimaafkan pada teriakan. Artinya untuk berteriak itu tidak dimaafkan. Nah, jadi ini adalah tentang sholat khauf, sholat yang dalam keadaan ketakutan. Bisa ketika perang berkecamuk atau lari misalnya daripada kurungan, misalnya dikurung oleh musuh, dikurung oleh penjajah, atau dikurung oleh orang-orang yang zalim dan sebagainya, atau lari daripada musuh yang mengejar, atau misalnya dari binatang buas macam harimau dan sebagainya, misalnya tersesat di tempat yang di situ banyak binatang buasnya, hutan rimba misalnya nih, di situ ada harimau, ada macan, ada singa misalnya, atau ada ular besar dan sebagainya, atau misalnya mengejar hartanya karena diambil secara zalim dan sebagainya. Nah, karena itu adalah juga termasuk daripada perkara yang wajib untuk dijaga. Misalnya sepeda motor dituntut orang atau seperti itu, sedangkan kita dalam keadaan sholat. Nah, maka bisakah mengejar? Ya sebenarnya bisa aja. Nah, itu dimaafkan pada meninggalkan menghadap kiblat. Jadi seandainya waktu itu misalnya terjadi perang dan sebagainya, dari udzur yang telah disebutkan tadi, perang berkecamuk sekalipun tidak menghadap kiblat, itu dimaafkan. Nah, sekalipun banyak gerak misalnya kita yang namanya perang, kita bersembunyi, kita berlindung dan sebagainya, nah itu dimaafkan. Kalau hari pakai kuda, misalnya naik kuda, misalnya waktu perang mau kada mau karena ada ya istilahnya kan ya intinya yang namanya perang ini mungkin perlu strategi dan sebagainya, jadi perlu naik kuda waktu itu dalam keadaan sholat dan keadaan memang mendesak untuk kita naik kuda, maka dalam keadaan sholat itu pun kita naik kuda, itu tidak masalah. Nah, artinya menyebabkan gerakan yang banyak. Paham ya Allah? Jadi ketika itu kondisinya sempit, sebagaimana yang disebutkan dalam kaidah al-amru idza dhaqa ittasa, satu perkara apabila kondisinya sempit maka hukumnya diperluas. Artinya hal-hal yang tidak dimaafkan dalam kondisi yang lapang, tapi dalam kondisi yang sempit itu dimaafkan. Jadi ini bersalahan dengan sholat yang normal, sholat yang bukan dalam keadaan darurat, itu memang tidak boleh. Tidak menghadap kiblat itu memang tidak sah. Banyak bergerak yang sekira-kira gerakannya 3 kali berturut-turut, itu memang tidak sah. Dan juga misalnya tidak menyempurnakan ruku, tidak menyempurnakan sujud, itu memang tidak sah. Nah, tapi ketika terjadi hal-hal yang memaksa untuk meninggalkan itu semua, maka al-amru idza dhaqa ittasa, diambil daripada ayat-ayat Al-Qur'an. Ini kaidah misalnya seperti yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menghendaki daripada kalian kemudahan dan tidak menghendaki daripada kalian kesulitan. Dan juga la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, tidaklah Allah Subhanahu wa taala itu membebani satu jiwa pun kecuali dengan semampunya. Jadi kalau dalam keadaan terdesak, dalam keadaan tidak memungkinkan, maka segala sesuatu yang membatalkan sholat dalam keadaan aman itu tidak berlaku, itu dimaafkan, itu adalah sah-sah saja. Nah, intinya seperti itu. Inilah yang dimaksud dengan sholatul khauf, artinya sholat dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan khawatir akan keselamatan diri atau khawatir akan keselamatan harta benda dan yang lain-lain. Nah, ini karena tujuan daripada syariat itu adalah 5. Yang pertama, menjaga agama. Ini wajib yang namanya menjaga agama. Maka syariat memang diturunkan oleh Allah untuk menjaga agama. Kemudian yang kedua itu adalah menjaga jiwa, kan seperti itu. Maka wajib atas setiap kaum muslimin
untuk menjaga jiwanya. Nah kemudian yang ketiga itu adalah menjaga akal. Nah wajib atas setiap kaum muslimin untuk menjaga akalnya. Nah kemudian yang berikutnya adalah menjaga harta. Wajib atas kita semua untuk menjaga harta. Dan yang terakhir adalah menjaga kehormatan atau menjaga nasab. Nah daripada hal-hal yang tercela, maka itu hukumnya adalah wajib. Dengan turunnya syariat, maka 5 perkara itu dilindungi. Tapi kalau misalnya syariat itu tidak diamalkan, maka yang 5 perkara itu tidak akan terlindungi. Nah oleh karena itu di dalam Islam, kenapa orang yang murtad itu wajib hukumnya disuruh tobat oleh pemerintah. Kalau tidak mau tobat, wajib untuk dipancung kepalanya. Nah itu tadi, lehernya maksudnya. Itu tadi untuk menjaga agama. Nah kenapa hukuman orang yang murtad itu sangat berat? Nah karena dia telah berkhianat. Berkhianat kepada siapa? Berkhianat kepada Allah, berkhianat kepada Rasulullah, dan juga berkhianat kepada kaum muslimin dan muslimah. Sehingga yang namanya murtad hukumannya adalah hukuman yang paling berat, yaitu hukuman mati. Intinya seperti itu. Untuk apa? Untuk menjaga agama. Kalau tidak ada hukuman itu, maka dengan seenaknya orang-orang Islam murtad. Karena banyak di mana-mana sekarang banyak orang-orang yang murtad, yang bolak-balik asalnya Islam masuk agama lain, kemudian balik lagi ke Islam, balik lagi ke agama lain, dan kemudian balik lagi ke Islam dan seterusnya. Nah itu sudah mulai rame kan. Lantaran fenomena yang seperti itulah sebenarnya Islam sudah dari dulu-dulu mengajarkan kepada kita untuk semaksimal mungkin menjaga diri kita dan juga menjaga anak istri kita daripada yang namanya murtad atau keluar dari agama Islam. Karena ini adalah merupakan dosa yang paling besar, bahkan lebih besar nanti hukumannya daripada orang kafir asli. Maksudnya hukuman di dunia, mungkin di akhirat pun lebih besar pula. Nah kenapa? Karena kalau orang kafir asli, kalau dia masuk Islam, tidak ada kewajiban untuk mengqadha daripada kewajiban-kewajiban yang telah lewat semasa dia masih bukan Islam. Tapi kalau misalnya dia itu adalah orang murtad, maka kalau dia kembali ke Islam, kalau murtadnya 5 tahun, maka itu yang namanya sholat wajib diqadha. Semasa dia murtad tidak sholat, maka 5 tahun itu wajib untuk dia qadha sholatnya. Atau misalnya puasa sama, atau misalnya zakat fitrah sama. Atau kalau dalam masa 5 tahun itu dia mampu berhaji, maka wajib untuk dia segera berhaji. Dan seterusnya daripada segala kewajiban yang luput, yang tidak dia kerjakan lantaran dia murtad, semasa dia murtad itu wajib untuk diqadha. Jadi ini berbeda dengan orang yang kafir asli. Begitu masuk Islam, dia seperti bayi yang baru lahir, tidak wajib apa-apa, kecuali menurut pendapat yang sahih, kalau dia pernah junub atau dia perempuan pernah haid, wajib untuk mandi. Itu saja kewajibannya. Nah adapun yang lain-lainnya tidak wajib sama sekali. Jadi ini seperti membuka lembaran hidup baru, kan seperti itu. Adakah kira-kira pertanyaan? Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan. Ada nggak? Kemana? Habib jangan. Habib baca manaqib. Oh iya kan? Oh iya. Sudah. Ada yang kira-kira pertanyaan? Ya Pak, apa muslimin? Masalah korbannya apa Pak?
Ya maaf Bang Muslimin. Ya korban ini yang penting kan ada duitnya ya kalau